Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di kalangan area informasi dan opini sekitar sosial budaya. Baik, ini saya akan menyampaikan hal yang masih tetap ramai di negeri kita. Ya, tidak jauh-jauh dari pemilu ya. Jadi ternyata sampai hari ini pun masih ramai, walaupun itu meletusnya itu 5 bulan yang lalu, yaitu tentang dinasti politik. Ternyata seksi juga ini isu ini tentang dinasti politik. Jadi nah, sebenarnya tentang dinasti politik itu ya mencuat karena mau pemilu. Yang dulu-dulu tahun-tahun kemarin ya tenang-tenang saja ya. Tapi kala pemilu sehingga muncullah itu tentang dinasti politik. Dan sampai sekarang tetap masih rame dan masuk kalangan debat sampai mengatakan etika, tidak etis, waduh rame terus. Ya, tapi itu hal yang wajar, sehingga hal-hal yang sensitif seperti itu di masyarakat, dan ternyata sensitifnya itu tertuang juga dari gerakan para mahasiswa di Indonesia. Nah, disitulah mahasiswa menyuarakan hal-hal yang sepertinya mereka tidak setuju ya dengan dinasti politik ini. Kita ikuti videonya. Mahasiswa Indonesia kembali turun ke jalan dengan membawa isu dinasti politik Presiden Joko Widodo. Aksi ini pun dilakukan secara serentak, tidak hanya di DKI Jakarta saja, namun juga digelar di lebih dari 700 kampus di Indonesia. Di antaranya, puluhan mahasiswa dari Fakultas Sosial Universitas Negeri Jakarta membentangkan spanduk dan berorasi dan membagikan selebaran menolak dinasti politik dan penculikan. Hal serupa juga terjadi Simpang 4 Dieng, Kota Malang, Jawa Timur. Masa menyebutkan seluruh paslon harusnya taat hukum dan beretika. Karena jika menabrak peraturan dan perundangan dengan memanfaatkan koneksi, bukanlah pilihan dan harusnya dihindari demi menghindari praktek dinasti politik. Sementara itu, dengan memakai topeng Guy Fawkes, berbagai aktivis mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UMJ, PTIQ, dan ITB Ahmad Dahlan juga membagi-bagikan pamflet bertuliskan menolak dinasti politik dan penculik, tolak politik dinasti, hingga tabloid aktu berjudul Reformasi Dikhianati. Sementara di Bali, itulah ekspresi anak muda. Anak muda memang harus sensitif terhadap hal-hal yang sepertinya agak menggelitik apa yang terjadi di masyarakat. Kembali ke dinasti politik yang rame itu ya, sehingga kemarin ya adem ayem, tidak ada masalah. Setelah pemilu baru itu muncul. Nah, ini adalah saling tunjuk hidung, saling berperang, tanda petik ya, tunjuk hidung ya. Saya bisa mengatakan ya itu namanya gorengan politik ya. Gorengan politik. Orang Indonesia kan suka gorengan ya. Makanya ya politik pun digoreng-goreng. Jadi begitu. Tapi coba kita lihat ya tentang sebenarnya dinasti itu apa sih? Dinasti itu sebenarnya kan sistem reproduksi ya. Sistem reproduksi sebuah kekuasaan yang mengandalkan darah keturunan. Nah, dinasti kan begitu, pasti untuk melanjutkan kekuasaannya secara turun-temurun. Nah, itu dinasti. Bagaimana kalau kemudian berkembang menjadi dinasti politik, sebuah wacana yang sekarang digelorakan rame itu? Kalau itu sebenarnya bisa dikatakan yaitu hal-hal yang mengarahkan regenerasi kekuasaan itu demi kepentingan golongannya. Jadi begitu kan. Mengarahkan regenerasi
tentang kekuasaan demi kepentingan golongan tertentu. Ya pasti golongan masing-masing. Yang saya maksudkan saling tunjuk hidung itu ya siapa yang ditunjuk, kan begitu. Ini saya ngomong bukan masalah benar salah, tapi itu fakta. Ya, saya nggak ngomong benar salah loh. Ya, jadi ternyata warisan-warisan masa lalu, karena Indonesia itu dulunya adalah kerajaan, sehingga setelah menjadi republik, ternyata sistem feodal itu masih langgeng dan masih dinikmati oleh para penguasa sekarang dari berbagai lapisan, sehingga bisa dikatakan new feudalism, sistem feodal baru. Ya, siapa yang berkuasa di situ akan meregenerasikan hal-hal yang sangat dekat dengan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan tersebut. Jadi begitu. Nah, ini yang menarik. Nah, coba sekarang kalau tadi mahasiswa pada marah, tanda petik ya, marah atau kritis lah, saya katakan kritis terhadap tidak suka tentang dinasti politik. Sekarang saya ajak Anda bagaimana komentarnya sang pendeta, bisa saya katakan pendeta hukum Indonesia, yaitu Profesor Jimmy Asidiki. Ikuti. Tapi ini soal kenyataannya kayak begitu. Nah, coba lihat dalam praktek semua partai politik. Ada nggak partai politik yang tidak dinasti? Semuanya, ya kan? Pak, cuma ini kalau sudah menjelang pemilu ini saling tunjuk-tunjuk. Oh, yo dinasti, tapi tangannya yang lebih banyak ke dia. Dia juga dinasti sebetulnya, ya gitu, ya kan? Di struktur birokrasi, cara berpikirnya, ya, tahu aja. Di kejaksaan, di kepolisian, di TNI, anak beranak itu, ya kan? Jadi kader, akhirnya jadi gitu. Orang dalam, gitu loh. Jadi birokrasi kita, struktur organisasi bernegara kita, termasuk organisasi politik kita, sampai ormas-ormas pun begitu. Lebih gawat lagi kalau pondok pesantren. Aduh, itu kan kerajaan juga itu. Coba kalau Pak Faiz ini nggak berani dia ngomong begitu, ya kan? Nanti nggak bisa pulang kampung dia. Jadi kultur berorganisasi kita ini masih kerajaan. Begitu guys, Sobat Kinayuan, apa yang dikatakan oleh Profesor Jimmy Asidiki. Sekarang kalau begitu bagaimana? Ya, pertanyaannya yaitu bagaimana tentang partai-partai itu? Ya. Bagaimana new feudalism di tubuh partai? Bagaimana politik dinasti yang ada di partai-partai di Indonesia? Profesor Jimmy Asidiki bicara lagi. Kultur berorganisasi kita ini masih kerajaan. Itu yang menjelaskan mengapa sesudah reformasi sekalipun partai-partai itu membiru semua darahnya. Padahal rapat partainya sesudah reformasi dibikin. Amin Rais, tokoh reformasi, bikin partai namanya PAN. Regenerasi ketua umum berikutnya adalah besannya dia. Tapi ternyata pecah kongsi secara politik. Anaknya pun disuruh cerai. Coba baik. Jadi antara kekeluargaan dengan ya politik kenegaraan itu campur aduk. Tuh, ada lagi partai apa? Sebut aja semuanya. Sama. Ya kan? Demokrat kan lahir sesudah reformasi. Bapaknya ketua umum. Penerusnya anaknya. Iya kan? Nah, ini bukan salah benar, tapi ini kan realitas.
PDIP, apalagi gitu loh. Iya kan? Ya. Lah pokoknya satu persatu Anda bisa evaluasi. Ini menjelaskan bahwa kenyataan. Maka bagi generasi masa kini, Anda mesti punya wawasan jauh ke depan. Sebaiknya bagaimana ini? Nah, kalau kita mau membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang, maka mau tidak mau kita harus melakukan modernisasi budaya politik dan modernisasi pelembagaan politik. Ya. Begitu, Sobat Kinayuan, apa yang dikatakan oleh Profesor Jimmy Asidiki. Sekali lagi, ini bukan bicara benar salah seperti yang dikatakan Profesor Jimmy ya. Ini bukan benar salah, tapi fakta. Oke, silahkan merenung tentang apa yang terjadi saat ini, Sobat Kinayunan. Oke, sampai di sini jumpa kita. Salam dari saya Bagawan Kinayunan di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.